Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Zamare, di video ke-21, Tuhan Tidak Pernah Iseng. Ada pepatah mengatakan, segala penderitaan akan dihadiahi kebahagiaan. Ketika ada rasa sakit, pasti ada pula kesembuhan. Jika ada awal, tentunya akan ada akhir. Tinggal bagaimana kita memetik makna di dalam nasihat tersebut. Dan di dalam video kali ini, saya akan menceritakan akhir dari sebuah kisah cinta terlarang. Sebagai jawaban Tuhan untuk saya yang berusaha membangkang ketentuannya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Semenjak kejadian tragis kecelakaan saya bersama Boy, saya pun menderita sakit fisik cukup lumayan berat. Hampir 2 bulan lebih saya dirawat di rumah sakit, dan selebihnya saya dirawat di rumah. Tetapi tetap harus rawat jalan bolak-balik ke rumah sakit juga. Dan selama hal itu saya jalani, saya benar-benar kehilangan informasi tentang bagaimana keadaan Boy. Semua akses akan tertutup rapat. Namun, saya terus mencoba mencari informasi lain dengan cara menelepon dia di telepon umum yang saat itu sudah ada, terpasang di pinggir jalan walaupun jauh dari rumah saya. Saya berusaha tetap menempuhnya walaupun dengan terpincang-pincang dan memakai tongkat penyangga. Tapi hasilnya nihil. Saya pun mencoba menanyakan kepada Rio, Iwan, Hendra, dan teman-teman lainnya. Namun, mereka hanya menjawab, kami tidak tahu. Dan seakan mereka pun menjawabnya semaunya. Bahkan, Hendra seperti acuh yang mengatakan, ngapain kamu tanya-tanya Boy lagi? Semua gara-gara kamu. Makanya Boy sampai kecelakaan begitu. Sungguh lumayan mengganggu pikiran ini kata-kata Hendra. Tapi saya pun cukup mengerti. Mereka kawan-kawan sejati Boy. Dan mereka saat ini sudah sama-sama terpisah. Masa sekolah SMA sudah mereka jalani. Dan hanya saya yang masih belum bisa mendaftarkan diri karena masih harus melalui perawatan sampai tuntas. Hari demi hari saya lalui sambil terus fokus akan kesehatan diri saya sendiri. Meski secara mental saya down karena terus memikirkan Boy, tapi alhamdulillah, kesehatan fisik saya terus berangsur-angsur makin pulih. Luka-luka di bagian badan saya sudah pulih hampir 90%. Tinggal bekasnya yang masih ketara di beberapa bagian. Kaki saya pun sudah mulai bisa berjalan normal, tanpa tongkat penyangga lagi. Dan ketika itu, saya pun mulai terpikir untuk melanjutkan sekolah. Walaupun masa pendaftaran sebenarnya sudah terlewat. Namun saya tidak mau kehilangan masa itu. Saya berusaha mendaftarkan diri dibantu kakak perempuan saya ke beberapa sekolah menengah atas yang ada di Bandung. Namun apa daya, semuanya menolak. Surat kelulusan dan NEM saya dulu diselesaikan oleh kakak saya. Dan itu jadi modal saya untuk mendaftar. Pilihan terakhir
berada pada salah satu sekolah menengah kejuruan negeri yang baru dibangun. Terlihat dari gedungnya yang masih baru dan masih dalam tahap pembangunan di beberapa bagian. Saya pun dengan berat hati dan mau tidak mau mendaftar ke sana. Yang akhirnya saya diterima di SMK jurusan pariwisata. NEM saya mencukupi persyaratan masuk ke sana, dan alhamdulillah saya pun bisa memulai kembali masuk dunia sekolah di sana. Teman-teman sekolah baru ini sepertinya sangat berbeda dengan masa-masa SMP. Mereka sama sekali tidak mempermasalahkan tingkah laku saya. Saya sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah. Mungkin inilah yang Allah inginkan, agar saya rehat sedikit dari segala cacian, makian, cemoohan, dan ejekan yang pernah dan selalu saya dapatkan dari mulai masa kecil saya. Tapi saya tetaplah tak berubah. Saya tetaplah Ray yang pendiam dan penyendiri. Mungkin ada beberapa alasan kenapa teman-teman SMK lebih bisa menerima saya. Ya, kedewasaan adalah faktor utamanya. Untuk ejek-ejekan atau mencaci maki mungkin sudah bukan masanya lagi. Bahkan di masa SMK itu saya lebih bisa diterima tanpa beban oleh teman-teman sekelas. Dan ketika saya sekolah di SMK ini, saya mulai berubah pikiran terhadap Tuhan. Saya mulai kembali memiliki niat untuk lebih mendekati Tuhan. Walaupun bayang-bayang boy masih tetap tak bisa saya singkirkan. Di dalam benak saya berniat, jika nanti saya bertemu boy, saya akan ajak dia untuk belajar ngaji, untuk sholat, dan ibadah lainnya. Dengan maksud agar Tuhan memberi sedikit ampunan akan apa yang telah kami lakukan. Secara kasarnya, kalaupun saya dan boy tetap bersama, tapi ibadah tidak ditinggalkan. Sungguh picik memang apa yang saya pikirkan. Tapi begitulah pemikiran saya saat itu yang masih jauh dari kedewasaan. Seiring waktu berlalu, sekolah SMK saya pun sudah saya lewati kelas 1. Dan saya pun naik ke tingkat kelas 2 dengan hasil yang begitu memuaskan. Saya berada di ranking 1 kelas saya yang terdiri dari 32 orang murid. Bahkan, saya menjadi juara umum sekolah karena nilai saya tertinggi di antara kurang lebih 400 murid sekolah saya saat itu. Alhamdulillah, saya bersyukur dengan apa yang saya capai. Dan setelah kelas 2 yang saya masuki, mulai hadir kerinduan saya akan boy yang sempat saya lupakan beberapa waktu karena kesibukan sekolah. Kala itu, sore hari, saya duduk di bangku bambu teras rumah saya. Angin sepoi-sepoi meniup wajah saya yang sedang duduk di teras rumah. Saya melamunkan sesuatu yang sangat saya rindukan dan sangat saya harapkan beritanya. Ya, siapa lagi kalau bukan boy? Di bangku bambu inilah memori yang tidak bisa saya lupakan. Saya masih menyimpan rasa sayang, dan saya pun tetap berharap perjumpaan dengan dia. Namun, sekian lama tak ada kabar sedikit pun dari boy. Saya bahkan kehilangan optimis diri. Saya berpikir
Mungkin Boy memang sudah melupakan saya. Dan Boy sudah melupakan janji-janjinya yang dulu seia sekata sama saya. Dan saya pun memakluminya. Karena tak ada cinta sejati sebenarnya. Lamunan saya semakin bergelimang. Dan mulai hadir niat dalam hati saya. Besok, setelah pulang sekolah, saya akan cari tahu sendiri dan mengunjungi rumahnya. Ya, tersirat sudah niat itu dalam benak saya. Sekali waktu saya pun sempat berpikir, mungkinkah Boy sekolah di luar kota sebagaimana keinginan orang tuanya atau bahkan ke luar negeri? Saya terus berusaha mencoba menggali informasi dari teman-teman Boy. Tapi jawabannya selalu sama. Mereka bilang tidak tahu. Kerinduan ini terkadang membuat saya menangis karena tak tahan akan keinginan saya bertemu sama Boy. Semua masih jadi misteri dan ini belum terpecahkan. Hingga pada akhirnya kekuatan saya untuk tetap diam pun goyah. Saya pun sudah tak tahan lagi menanggung kerinduan yang sudah menggunung. Rasa ingin bertemu Boy pun sudah sangat menggebu-gebu. Maka dengan segenap keberanian yang ada pada diri saya pun memutuskan untuk berkunjung ke rumah Boy sepulang sekolah. Dan hari itu pun datang. Selesai semua pelajaran, sekitar jam 12.30, saya langsung bergegas meninggalkan kelas, lalu mencegat angkot yang menuju ke rumah Boy. Sesampainya di depan pagar rumah Boy, hati saya mulai memutar memori masa-masa bersama dengan dia. Saya sering sekali diajak ke rumah ini kala cinta sedang bergejolak. Sungguh cerita cinta yang indah yang saya rasakan. Dan saya pun akhirnya memberanikan diri melangkah, lalu memencet bel beberapa kali setelah sampai di depan pintu rumah itu. Dan datanglah Bibi yang saya kenal pun membuka pintu. Den Rey, kamana wae? Kumatos damang, Den? Hayu mangga, kalebet hayu. Rentetan kalimat Bibi mengalir begitu sumringah ketika melihat saya. Dan saya pun tak mampu menjawabnya. Saya hanya tersenyum seraya mengangguk. Lalu mengikuti Bibi melangkahkan kaki ke dalam rumah yang begitu banyak kenangan di dalamnya. Ada yang berubah memang ketika saya memasuki ruang tamu itu. Sofa-sofa indah dan bagus yang biasanya menghiasi setiap sudut ruangan hanya tersisa satu di ruangan tempat saya berdiri. Ada juga yang hilang dari pandangan saya, yaitu foto-foto yang terpajang di dinding dan di lemari semuanya hilang. Saya mengernyitkan dahi sejenak. Sampai akhirnya Bibi kembali menyapa membuyarkan lamunan saya. Syukurlah upami Den Rey sehat. Hayu, mangga calik. Aden badek ngaleueut naon, ku Bibi didamelkeunnya, kata Bibi lagi dengan begitu ramahnya. Oh entong Bi, wios, tekedah ngarerepot. Abdi sakedap da, hoyong pendak sareng Boy hungkul. Tos lami pisan teu pendak. Di mananya Bi Boy sakolana? Nah, HP-na teu tiasa ditelepon ku abdi. Pertanyaan-pertanyaan pun tak bisa saya tahan, beruntun dengan polosnya ke hadapan Bibi. Mendengar pertanyaan saya, seketika itu juga Bibi terdiam dan menatapku dengan pandangan sendu. Wajah Bibi yang sudah semakin terlihat senja
berubah beda, tidak seperti tadi ketika saya datang. Kulihat raut wajahnya mulai mendung, seolah memendam kesedihan yang dalam. Janten Den Ray itu terang. Bibi mah yang kina Den Ray teh tos terang. Bibi mulai mengatakan sesuatu yang membuat saya semakin penasaran. Terang naon gitu, Bi? Memang aya naon? Jawabku sambil fokus memperhatikan Bibi yang mulai terduduk di lantai di hadapan saya. Maknya Den Ray terang, naon anu kajantenan anu nimpa Den Boy. Bibi kembali bertanya kepada saya seakan tidak percaya. Dan Bibi benar-benar menatapku dengan wajah yang semakin mengharu biru. Saya pun semakin penasaran. Lalu saya berdiri menghampiri Bibi yang terduduk di lantai. Belum sempat saya bertanya, Bibi pun ikut berdiri dan mengatakan sesuatu. Den Ray, antosan di dieunya, Bibi pamit heula ka pengker sakedap. Kata Bibi sambil ngeloyor meninggalkan saya yang bingung dengan segudang kepenasaranan di dada. Beberapa menit kemudian, Bibi pun kembali ke hadapan saya. Dan masih dengan raut wajah yang sangat sedih. Bi, aya naon Bi? Naon utus tumi baka boy? Abdi terang naon pisan? Saya langsung memberondong Bibi dengan berbagai pertanyaan. Dan akhirnya Bibi pun tertunduk, lalu merogoh saku pakaiannya. Entah apa yang diambilnya. Beberapa kali si Bibi mencoba membuka mulut. Tapi yang saya lihat sia-sia saja. Mulutnya bagaikan terkunci oleh tangis yang tertahan di dadanya. Seperti ada benda yang menyumbat di kerongkongan. Bi, tong sedih. Bibi kedah ngawartosan abdi. Hayu, Bibi cari keulanya. Saya pun berusaha menenangkan Bibi dan menggandengnya supaya Bibi bisa duduk dan sedikit lebih tenang. Akhirnya si Bibi pun berhasil berbicara dengan suara yang parau. Den Ray, ini ada titipan dari Den Boy. Bibi pun menyodorkan tangannya. Dan dengan sedikit gemetar, saya pun menerima sebuah benda kotak kecil berwarna merah yang Bibi sodorkan kepada saya. Den Ray kedah terang saleresna. Saatos kacilakaan anu nimpa aranjeun, Den Boy sempet uih ka bumi. Sempet ku Bibi dirawat. Kumargi, saur Den Boy alim dirawat di rumah sakit. Sanajan saluruh salirakna kecida parahna. Ramakna sareng ibuna harita teu aya ka Indonesia. Kumargi nuju di luar negeri. Akhirna Den Boy dijajah pihak rumah sakit. Disarengan ku Den Iwan, Den Rio sareng Den Hendra. Cerita Bibi diselingi tangannya yang sibuk mengusap air mata dan suaranya yang sesegukan. Terus mana Boy Nabi? Di mana ayeuna? Abdi sono pisan hoyong tepang. Nah Boy tos sehat Bi. Hayu jajab abdi tepang sareng Boy. Pintaku memotong cerita Bibi. Saya benar-benar diburu rasa penasaran yang sudah teramat tinggi. Rasa khawatir pun tiba-tiba menyergap dalam hati ini. Sabar Den Ray, sabar ya. Bibi caritakeun heula sadayana. Ungkap Bibi sambil berusaha menenangkan saya. Dan saya pun terduduk kembali menunggu kabar selanjutnya dari si Bibi. Den Boy teh 2 dinten dirawat di rumah sakit. Tapi wengi-wengi Den Boy hoyong uih. Janten pihak rumah sakit oge teu tiasa nyegah.
Nya janten dijajabkeun we ka bumi. Bibi melanjutkan ceritanya. Dua dinten oge, Den Boy dirawat ku bibi di bumi. Den Boy mung direncangan ku bibi. Kumargi nyonya sareng bapa masih di Swiss, tetiasa uih enggal-enggal. Di satengaheun Den Boy dirawat ku bibi, Den Boy sempet nitip kotak eta anu ku Den Ray dicepeng. Den Boy nyarios ka bibi supaya ieu dipasihkeun ka Den Ray. Kata bibi lagi sambil menatap kotak kecil di tangan saya yang dari tadi saya pegang sambil menangis. Dan saya pun semakin terisak mendengar itu dari si bibi. Bi, di mana boina ayeuna? Wartosan abi, Bi. Abi hoyong tepang. Hayo, Bi, tong jempe wae. Kataku sambil berdiri tanpa mampu menahan cucuran air mata yang begitu deras mengalir. Hapunten bibi dan Ray, hapunten. Saatos Den Boy nyerat dina kertas alit sareng nitipkeun kotak eta, Den Boy akhirna teu kiateun nahan rasa nyeri di saluruh salirana. Akhirna Den Boy teh tilar dunya Den Ray. Bibi pun akhirnya memungkas cerita sambil menahan isakan tangisnya yang begitu pilu. Kalimat terakhir yang Bibi sampaikan bagaikan petir yang tiba-tiba menyambar saya yang sedang berdiri di sana. Kabar itu begitu menyakitkan hati saya. Seperti sabetan benda tajam yang merobek ulu hati. Rasanya pedih dan pilu. Dada saya seketika terasa sesak. Mata berkunang-kunang. Lutut dan seluruh persendian saya seakan lemas semuanya. Saya tak kuasa lagi berdiri. Dan terkulai di atas sofa sambil menangis. Kotak kecil yang Boy berikan untuk saya peluk erat-erat. Saat itu, saya tidak mampu berkata apa-apa lagi. Air mata terus menetes mengiringi diam saya. Dengan napas menderu, menahan gejolak batin menerima kenyataan yang begitu pahit ini. Den Ray, cing emut Den, eling Den. Bibi pun mengguncang-guncangkan tubuh saya, mencoba menyadarkan saya dari diam yang membeku. Namun saya tidak menggubrisnya. Saya hanya bisa diam dan diam. Saat itu, betapa sulitnya saya menerima kabar ini. Saya harus kehilangan orang yang paling saya cintai. Sosok yang siang malam saya rindukan. Dan penyesalan di hati ini pun semakin menorehkan luka. Ketika saya harus menerima orang yang saya sayangi selama ini harus pergi selamanya. Oleh sebab kejadian kecelakaan yang begitu tragis. Dan yang paling menyakitkan, saat akhir hidupnya, saya tidak berada di sisinya. Tidak ada kata-kata selamat tinggal, tanpa kata perpisahan. Sungguh sangat berat sekali saya menerima kenyataan ketir ini. Sampai akhirnya, saya mencoba bangkit dari keterkulaian. Saya pun duduk di sofa. Lalu saya pun melihat kotak kecil yang ada di tangan saya. Air mata terus bercucuran tanpa saya mampu tahan.
menghujani kota kecil itu. Pelan-pelan saya buka kotak kecil pemberian Boy. Dan saya lihat isinya. Ternyata sebuah cincin yang begitu cantik, bagus, dan berkilauan. Sepertinya itu cincin berlian yang dipasang di tahtaan perak dengan bentuk ukiran begitu unik. Saya angkat cincin kecil itu yang tersimpan di dalam kotak sambil terus terisak. Bibi hanya menatap di samping saya sambil mengelus-ngelus punggung saya dengan begitu sayangnya. Dan Bibi pun begitu terharu melihat saya membuka kotak itu. Setelah cincin itu terangkat, ternyata di bawahnya ada secari kertas berwarna biru yang berisi tulisan apik Boy yang selalu terlihat rapi. Dan saya pun membacanya kata demi kata. Untuk kamu, Ray. Waktu sudah menjawab semuanya. Cintaku dan cintamu tak bersatu. Namun perlu kamu tahu bahwa cinta kita hanya maut yang bisa memisahkannya. Ray sayang, hiduplah untukku. Teruskan cita-citamu. Aku sayang kamu sampai detik ini. Boy. Surat dalam secari kertas biru itu menjadi saksi nyata cinta Boy yang begitu besar untuk saya. Saya tertegun sesaat. Kehampaan yang menerpa batin ini semakin menganga. Saya seperti limbung tanpa pegangan. Sakit sekali. Sakit kehilangan orang yang sangat saya cintai. Dan akhirnya saya pun berpamitan sama Bibi untuk pulang. Lalu saya pulang dengan membawa perasaan yang begitu perih. Saya berjalan dengan lunglai dan tatapan mata kosong. Di sepanjang jalan, saya menangis tanpa henti. Air mata ini terus mengalir tanpa bisa saya bendung. Saya mengulang masa di mana saya pernah menempuh perjalanan dari rumah Boy berjalan sampai rumah saya. Dan hari itu pun saya lakukan lagi dengan membawa kepedihan hati yang teramat sangat. Sesampainya di rumah, saya langsung masuk ke dalam kamar untuk menumpahkan segala kepenatan hati ini. Saya terus memeluk erat kotak kecil pemberian Boy dan suratnya. Saya menangis dan terus menangis. Sampai suara saya hampir habis. Dan air mata ini pun mengering. Ya Tuhan, betapa berat beban hidup yang hamba jalani ini. Gumamku dalam hati diiringi derai air mata berlinangan. Kehampaan hidup mulai saya rasakan kembali untuk kesekian kalinya. Saya merasa sendiri tanpa seorang pun yang peduli. Saya kehilangan satu-satunya cinta yang selalu membuat saya bahagia. Saya kehilangan Boy selamanya. Entah berapa lama saya meratapi nasib menangisi Boy yang sudah tak ada lagi di dunia ini. Sampai akhirnya saya pun tertidur
karena lelah dengan semua beban. Ketika tengah malam tiba, saya dibangunkan oleh sayup-sayup suara gonggongan anjing malam. Semilir angin dari jendela kamar terasa menusuk kulit. Dingin rasanya. Rupanya, saya belum sempat menutup jendela kamar semenjak pulang. Saya pun beringsut dari tempat tidur dengan niat menutup jendela kamar tanpa ada rasa takut. Namun, ketika saya akan menutup jendela beserta tirainya, saya melihat sosok bayangan orang yang berdiri di luar sana. Saya mencoba memicingkan mata, mengucek-nguceknya agar mata saya melihat dengan jelas sosok orang itu. Saya seperti mengenalnya. Ya, saya mengenal sosok itu. Boy. Itu Boy. Sontak saya berlari keluar kamar menuju tempat Boy berdiri di luar jendela yang berjarak agak jauh. Namun apa yang terjadi? Saya tidak menemukan siapa-siapa di sana. Hanya pepohonan yang jelas masih rimbun menghiasi sekeliling rumah saya. Ternyata mungkin saya berhalusinasi, pikir saya. Dan saya pun kembali ke kamar, lalu menutup jendela, terus merebahkan kembali tubuh ini di atas kasur untuk merenung. Sambil tetap memegang kotak kecil pemberian Boy yang menjadi kenangan. Saya bertanya dalam hati, benarkah yang saya lihat itu Boy? Sudahlah, saya tidak tahu. Dan jika Anda semua percaya iman saya, jujur, selama 7 hari berturut-turut, saya selalu melihat hal itu. Sesosok bayangan di luar jendela. Tapi jaraknya semakin menjauh dan menjauh. Sampai akhirnya hilang tak berbekas. Demikianlah akhir kisah cinta terlarang saya sama Boy yang dipisahkan oleh maut. Dan saya selalu mendoakan Boy. Semoga Boy diberikan tempat terbaik dan diampuni segala kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati saya memang berat menerima ini semua. Seakan tak percaya kalau saya harus kehilangan orang yang selalu ada untuk saya. Begitu menyakitkan memang. Harus kehilangan dia yang saya cintai dengan sepenuh hati. Namun takdir Tuhan sudah menorehkannya demikian. Saya harus ikhlas menerima kenyataan bahwa Boy pergi selamanya dari hidup saya. Terkadang dalam doa saya selalu terselip kata-kata untuk Boy yang entah berada di mana. Baiklah Boy, aku akan terus berjuang hidup seperti keinginanmu.